Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Kembali lagi di konten How and Why. Hari ini kita akan membandingkan dua genre musik pop yang sebenarnya pada awal kemunculannya bisa dibilang dua hal ini adalah dua hal yang mirip banget. Walau seiring berkembangnya zaman, makin kelihatan ciri khas tersendiri dari dua genre musik ini yang udah dianggap beda banget. K-pop dan J-pop. Nah, hari ini aku akan menjawab pertanyaan kenapa J-pop kalah populer sama K-pop, baik di Indonesia maupun secara internasional seluruh dunia. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke How and Why hari ini. Sekarang, kalau kita coba pikir di Indonesia, siapa sih idol J-pop yang kalian tahu? Mungkin yang kebanyakan orang bakal bilang kalau dikasih pertanyaan kayak gini, ya AKB48. Itu pun karena dia adalah sister group dari JKT48. Selain grup itu, jarang orang Indo yang bisa nyebutin nama-nama idol J-pop lain. Sedangkan kalau ditanya soal K-pop, ya BTS, Blackpink, Twice, ya banyak lah yang bisa kalian sebutin. Bahkan non-K-pop fans pun tahu grup-grup ini. Nah, itu karena J-pop hampir gak pernah muncul di TV, radio, maupun medsos Indo. Padahal J-pop lahir lebih dulu dari K-pop. Kenapa bisa jadi gini? Untuk itu, kita lihat dulu dari pertama kali terbentuknya J-pop. Terminologi J-pop dipopulerkan oleh Komuro Tetsuya, seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga produser musik di Jepang pada awal 90-an. Lah, pengertian J-pop ini awalnya merujuk pada jenis musik yang merupakan gabungan dari elemen western atau barat dengan komposisi Jepang. Namun kemudian, istilah ini digunakan untuk semua musik populer yang menduduki tangga lagu Jepang, termasuk idol pop, R&B, hip hop, soft rock, bahkan folk. Popularitas J-pop pada masa itu bukan cuma karena lagunya yang merupakan elemen pencampuran barat dan Jepang, tapi juga karena idolnya. Sebelum debut, para idol dilatih untuk menyanyi, menari, acting, dan skill-skill sejenisnya yang membuat mereka terlatih untuk tampil di berbagai event, acara musik, reality show, dan sejenisnya. Iya, sama kayak K-pop, ada sistem trainee sebelum debut. Keberhasilan sistem idol yang menjual suara dan muka ini membuat J-pop hampir merajai pasar musik Asia pada tahun 90-an. Mereka juga mempopulerkan musiknya melalui drama, anime, dan ajang pencarian bakat untuk menjadi idol. Nah, terus kenapa J-pop bisa kalah populer sama K-pop? Padahal sistemnya dia sama kayak K-pop. Itu karena banyak perusahaan musik besar Jepang yang kembali fokus ke pasar domestiknya, alih-alih memperkuat pengaruh di Asia dan global. Alasannya adalah persoalan hak cipta dan profit. Walaupun emang J-pop ini terkenal di beberapa negara di Asia, lebih dari 70% keuntungan industri musik Jepang itu berasal dari pasar domestik mereka sendiri. Jadi 70% keuntungan dari dalam negeri. Penjualan format CD, DVD, dan format fisik lainnya itu masih dilakukan dan disukai di Jepang. Hal ini diyakini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan nyata fans untuk para idol mereka. Laba J-pop dari pasar Asia itu dianggap gak sepadan dengan energi yang dikeluarkan untuk menghindari pembajakan dan melindungi hak cipta para artis. Karena beda dari negara lain, Jepang sangat anti pembajakan dan fokus terhadap perlindungan hak cipta. Upaya menegakkan aturan ini cukup sulit, mahal, dan menyedot energi besar untuk dilakukan di negara lain di luar Jepang. Meski negara-negara lain juga memiliki aturan soal hak cipta dan pembajakan, namun gak ada yang seaktif Jepang dalam menegakkan aturan ini. Karena pembajakan musik makin mudah dilakukan setelah format CD mulai dikenal. Lalu juga munculnya internet yang semakin canggih dan susah dikontrol. Nah, beda dari Jepang, industri musik Korea lebih santai dalam menanggapi persoalan hak cipta dan pembajakan. Mereka justru melihat internet, cover lagu, dan cover tarian sebagai jalan untuk mengenalkan dan membaurkan musik mereka di mana-mana. Industri musik Korea Selatan bahkan jauh lebih memanfaatkan YouTube, media sosial, dan platform digital lainnya untuk semakin mendekatkan idol dan para penggemarnya. Para penggemar K-pop dimanapun bisa dengan mudah menonton idol mereka, memberi komentar,
dan juga beragam interaksi lainnya yang memanfaatkan teknologi digital. Pemanfaatan internet ini memang bukan sesuatu yang menguntungkan dalam jangka pendek. Membuat distributor musik J-pop justru menjaga jarak dengan teknologi digital. Tapi bagi perusahaan hiburan Korea Selatan, internet adalah alat pemasaran gratis yang efektif. Selain itu, Jepang juga memiliki latar sejarah yang kurang menguntungkan. Dia dikenal sebagai penjajah Asia pada Perang Dunia Kedua. Dan hal tersebut membuat beberapa negara di dunia seperti Korea Selatan sempat mengeluarkan larangan terhadap berbagai produk budaya Jepang hingga pertengahan 90-an. Menyadari hal tersebut, pemerintah Jepang cenderung tak ingin ikut campur dalam persoalan industri hiburan dan budaya. Latar sejarah yang kurang enak ini gak dimiliki sama Korea Selatan, sehingga pemerintah Korea Selatan bisa dengan leluasa mendorong industri hiburannya sekuat tenaga. Mereka nggak memiliki beban sejarah seperti yang dihadapi pemerintah Jepang. Jadi itulah alasan kenapa saat ini J-pop kalah populer dari K-pop di Indonesia dan internasional. Aku berharap video ini menjawab rasa penasaran kalian semua, tapi kalau misalnya ada yang aku lewatin atau salah ngomong, silakan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Tulis juga pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah untuk kita bahas bareng jawabannya di konten How and Why selanjutnya. Oke, tulis pertanyaan yang kalian mau tanyakan sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga berbagai pertanyaan seru lainnya yang telah dijawab di channel ini. Thanks for watching and see you next time. Bye!